Ada saran. Xiao Yan menahan amarah ketiga wanita di sampingnya, dan kemudian berbalik untuk bertanya kepada penguasa Istana Surgawi Kuno yang dikelilingi oleh orang banyak. Istana Surgawi Kuno Desolate milik kekuatan pusat dunia manusia. Dalam perjalanan ini, mereka diperintahkan untuk mengumpulkan banyak orang kuat dari dunia untuk berkumpul di Laut Samsara untuk berburu dan membunuh suku-suku jahat di luar alam. Xiao Yan secara alami tidak ingin mengikuti mereka sepanjang jalan. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa dua tetua klan Xiao, Xiao Yan dan Xiao Lingshan, sedang tidur di Laut Samsara. Begitu mereka mengalahkan dunia luar, dua tetua klan Xiao mungkin akan jatuh ke tangan pusat dunia manusia. Situasi seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan, jadi mereka harus menjadi yang pertama bangun, mereka sebelum mereka melawan dunia luar. Hanya dengan menyelamatkan mereka berdua, kita bisa meletakkan dasar untuk penyelamatan keluarga Xiao berikutnya. Bencana telah datang, dan negara adidaya di dunia besar, seperti saya, sekarang dalam bahaya dan seharusnya melawan dunia luar bersama-sama. Bagaimana kita bisa pergi sendirian untuk keegoisan kita sendiri? Jika kalian berempat menyabotase rencana kami, apa tanggung jawabmu? Mungkinkah? Apakah kamu memprovokasi otoritas tertinggi di pusat dunia manusia? Penguasa Istana Surgawi Kuno tampaknya telah memutuskan Xiao Yan, dan dia mendapat perintah dari pusat dunia manusia untuk menangkap para tetua Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya bertindak sendiri. Penguasa Istana Surgawi Kuno, kamu hanya sekelompok omong kosong. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah merumuskan aturan laut reinkarnasi. Kami datang ke sini hanya untuk mencari reinkarnasi. Untuk urusan lain, Mayor mengikat kami di sebuah perahu. Adapun ras jahat di luar wilayah, jika kamu tidak khawatir tentang itu, kami memiliki tindakan balasan kami sendiri. Pergilah. Di hadapan cahaya seperti jarum dari Istana Surgawi Kuno, Xiao Yan mendengus dingin, tidak meninggalkan ruang bagi yang terakhir untuk bermanuver. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan dan keempatnya tiba-tiba melompat ke lautan reinkarnasi dengan kekuatan jahat yang mengerikan. Dia ingin menggunakan pusat dunia manusia untuk menekan dirinya sendiri. Sangat disayangkan dia lupa bahwa banyak orang kuat di pusat dunia manusia menghadapi serangan sengit dari luar dunia, dan mereka sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, dan masih ada waktu untuk menangkap Xiao Yan. Lord of the Endless Flame Alliance cukup mendominasi dan menakjubkan. Baru setelah keempat Xiao Yan menghilang di sini, ada sedikit kekaguman di mata tua guru suci undead. Tiga ras Saint memimpin dalam menyerang lautan reinkarnasi. Hanya dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, dia mungkin saja masuk dan mati. Meskipun tokoh-tokoh lain di karang sedikit mengagumi Xiao Yan, mereka tidak bertindak gegabah setelah menimbangnya, mereka hanya menyaksikan hilangnya Xiao Yan, dan hati mereka tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mencurahkan sentuhan penyesalan. Kekuatan 4 orang, bagaimana bersaing dengan para suci digital? Orang ini terlalu arogan, atau terlalu muda. Oke. Mari kita berhenti bicara, kita harus mulai. Perjalanan ke lautan reinkarnasi ini adalah hal yang paling penting. Pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang tidur di sini dan ras jahat asing yang menyerang di sini harus dibangunkan dan dilenyapkan. Dipimpin oleh guru suci abadi, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 7-8 memimpin, kelompok itu bergegas menuju laut reinkarnasi dengan sangat lambat. Binatang kecil ini, cepat atau lambat kamu akan merasa lebih baik. Penguasa Istana Surgawi Kuno hanya bisa untuk sementara menekan ketidaksenangan dan kemarahan di hatinya, pasukan yang menyerang di luar wilayah itu berkali-kali lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Xiao Yan dan keempatnya terpisah dari kekuatan utama dan bergegas ke Laut Samsara yang tercemar, dan mereka masuk ke gurun tandus tidak lama kemudian. Tidak ada rumput di sini, pasir kuning beterbangan di mana-mana, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan perasaan yang sangat dingin dan patah, seolah-olah dimakan oleh belalang. Sepertinya kekuatan yang sangat jahat telah menghancurkan tempat ini. Xiao Yan melirik dunia ini, tapi hatinya bingung. Dikatakan bahwa di lautan reinkarnasi, orang-orang kuat dengan kerajaan malaikat telah menjaganya dari generasi ke generasi. Sekarang lautan reinkarnasi tercemar, para penjaga di dalamnya mungkin juga dibunuh secara brutal. Dan dari persepsi saya, dunia ini tampaknya memiliki nafas reinkarnasi yang lemah dan aura jahat satu sama lain. Mereka berempat bercokol tinggi di dunia gurun, melihat gurun yang berantakan ini, Suner mau tidak mau berkata.
Laut reinkarnasi hanyalah istilah umum untuk area yang sangat luas, di mana terdapat makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang terperangkap dalam reinkarnasi sedang tidur di dalamnya. Saat ini, jika tidak ada koordinat spasial spesifik dari polusi kekuatan jahat dari ras jahat di luar wilayah, sangat sulit untuk menemukan lokasi makam samsara hanya melalui segel reinkarnasi. Pemilik makam reinkarnasi ini mungkin sudah meninggal. Wajah cantik Mu Yingying tegang, dan kekuatan banyak api suci di tubuhnya membuatnya sangat sensitif terhadap kekuatan jahat. Sekarang laut reinkarnasi yang tercemar dalam bahaya, dan kita harus bergegas. Buku reinkarnasi mencatat koordinat spesifik reinkarnasi. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, keempatnya menghilang di sini lagi, dan dengan panduan dalam buku reinkarnasi, mereka tiba-tiba mengabaikan kedalaman lautan reinkarnasi. Tuan Suisi, aku masih belum menemukan makam reinkarnasi Xiao Yan dan Xiao Lingshan. Tempat tidur mereka tampaknya sangat tersembunyi. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, ada beberapa kekuatan jahat kental di kedalaman laut samsara, dan tiba-tiba ada beberapa bayangan gelap berdiri di sini. Dua orang dewasa lainnya telah menuju ke ujung laut samsara, membuat pembunuhan tanpa akhir, mencoba untuk menghapus banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di laut samsara dan pembangkit tenaga listrik di 1000 besar dunia yang datang untuk mendukung mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ya, ... Kekosongan berubah pada saat ini, Xiao Yan dan keempatnya menerobos banyak rintangan dan diam-diam datang ke ngarai di kedalaman laut samsara. Kekosongan itu terdistorsi, dan bayangan hitam yang tampak jahat di sekitarnya terus melangkah keluar, berdiri di langit, menatap Xiao Yan dan keempatnya dengan wajah mengerikan. Setelah harus melenyapkan dua penjaga lautan reinkarnasi, pasukan suku jahat asing tiba-tiba melangkah ke lautan reinkarnasi, menghancurkan reinkarnasi dalam aliran yang stabil, kecuali beberapa makam reinkarnasi yang kuat dan tersembunyi dan misterius. Hampir setengah dari makam reinkarnasi itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh dunia luar, dan mereka yang bereinkarnasi juga telah sepenuhnya jatuh di sini. Di kedalaman laut samsara, itu juga merupakan tempat di mana pasukan suku jahat di luar wilayah paling padat penduduknya. Xiao Yan berdiri di udara, matanya melirik ngarai gelap yang tampak seperti jurang di bawah, dan sebagian darah di tubuhnya sedikit mendidih. Melihat dunia ngarai di bawah, Xiao Yan tertegun sejenak ketika dikombinasikan dengan kelainan di tubuhnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Di bawah, saya khawatir itu adalah tempat tidur penatua besar Xiao Yan. Kekuatan tetua ketiga dari klan Xiao telah mencapai tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah. Xiao Yan tidak percaya bahwa kekuatan tetua pertama hanya 8 tingkat. Bagaimanapun, jejak reinkarnasi yang terakhir di alam api tak berujung, hanya jejak kekuatan sisa yang akan membuat kekuatan Motuo menerobos ke tahap reinkarnasi 8 kali lipat. Di kedalaman ngarai, kegelapan tak berujung tampaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan menilai dari persepsi Xiao Yan dan fluktuasi yang dihasilkan oleh reinkarnasi, mereka adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Apa kamu yakin? Sun Erdai mengerutkan kening, menoleh dan bertanya pada Su Sueying di sampingnya. Dengan segel reinkarnasi Penatua Agung, dia secara alami dapat merasakan banyak informasi spesifik. Reinkarnasi dari Tetua Agung seharusnya ada jauh di dalam ngarai di bawah, tapi area ini sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, tanda reinkarnasi di alis Su Sueying sedikit berkedut, dan tiba-tiba riak energi kuno melintas, dan seluruh dirinya tampak cemerlang. Tuan Suisi, Xiao Yan membawa ketiga wanita itu dan bergegas ke ngarai di kedalaman laut samsara. Ngarai itu dengan mudah menghapus zona menakutkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7 kita. Jika Anda melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Ikuti mereka. Xiao Yan, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memimpin saya dalam perjalanan ini. Susu. Bayangan jahat yang bercokol di sekitar ngarai dengan mudah dihilangkan, Xiao Yan bergerak langsung dengan ketiga putrinya. Mereka berempat melompat dan melompat langsung ke jurang ngarai, untuk beberapa saat, kekuatan di tubuh semua orang seolah mati dalam sekejap. Kegelapan menenggelamkan mereka berempat sedikit demi sedikit, meskipun mereka merasa linglung dan gelisah saat ini, di bawah bimbingan kitab samsara, mereka berempat jatuh ke dalam jurang tanpa berbalik. Apakah itu benar-benar di sini?
Mengapa nyala api suci di dalam tubuh menyampaikan fluktuasi yang mengganggu? Mungkinkah itu konspirasi ras alien? Dalam proses turun, sudut bibir Mu Yingying kering, dan bahkan banyak api suci di tubuhnya secara naluriah melepaskan gelombang yang sangat rumit. Ada rasa gelisah, senang, sedih, dan emosi aneh lainnya yang berfluktuasi, yang akhirnya membuat tubuh tegang. Berdebar. Saya tidak tahu berapa lama itu telah turun, tetapi hanya sedikit suara yang terdengar. Mereka berempat seperti alam yang aneh dan tidak berpenghuni. Setelah melewati penghalang tebal dan gelap yang aneh, mereka berhasil meninggalkan jurang yang gelap dan mengalir ke bagian bawah dunia baru setelah ujung ngarai. Dalam proses menembus penghalang misterius, Xiao Yan dan Su Suiying adalah yang paling berbahaya. Tubuh, darah, dan bahkan jiwa mereka semua berkeliaran oleh kekuatan yang terkandung dalam penghalang mereka, dan seluruh pikiran mereka bergetar. Tampaknya ada adalah semacam kekuatan transenden dalam pesona yang memeriksa apakah mereka memenuhi syarat untuk melangkah di bawah pesona. Investigasi semacam itu tidak dapat dihindari. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan Xiao Yan dan segel reinkarnasi di alis Su Suiying, saya khawatir beberapa orang akan didorong keluar oleh penghalang ini, atau dibunuh olehnya. Setelah menembus penghalang misterius ini dan memasuki dunia bawah, keempat murid tergerak, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Di bawah jurang ngarai, tidak ada jejak kejahatan, karena ini adalah dunia yang sama sekali baru. Baru saja tiba di dunia baru ini, semua orang melangkah ke udara dan melihat dari kejauhan. Di dunia yang kabur dan ilusi di bawah, Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan kursif yang besar menembus kehampaan. Meskipun paksaan itu tidak memiliki kekuatan penghancur yang kuat, itu membuat Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, dengan tekanan yang begitu besar, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari reinkarnasi lipat ke-8 tidak dapat memiliki kekuatan pemaksaan yang begitu besar. Garis pandang berubah, dan dunia di bawah menjadi jelas. Ini adalah pegunungan besar yang sedikit tandus. Tidak ada rumput di dunia pegunungan, dan sekitarnya berantakan. Ada banyak bayangan tentara yang hancur. Ada tanda-tanda bahwa telah terjadi beberapa konfrontasi kekerasan di sini. Jejak-jejak ini semua medan pertempuran. Setelah pemeriksaan singkat, mereka berempat tampak sangat serius. Bagaimanapun, ras jahat asing telah memimpin dalam merebut Laut Samsara. Apakah tempat ini telah terpengaruh olehnya, belum diketahui. Aneh, mengapa Master Jiu Xuan Huo dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan menjadi panas bersama. Mungkinkah tempat reinkarnasi mereka juga ada di sini? Melihat Xiao Yan dengan wajah serius di sampingnya, dan melihat koordinat buku reinkarnasi di tangan yang terakhir, ini jelas kuburan reinkarnasi dari tetua pertama Xiao Yan. Mengapa reinkarnasi dari dua pria kuat lainnya juga memancarkan fluktuasi aneh seperti itu? Hanya melangkah di sini, mereka berempat berdiri diam di sudut pegunungan, dan tidak bertindak gegabah, tetapi Su Suiying, yang bijaksana, menebak sesuatu melalui gelombang cahaya reinkarnasi di antara alis kedua wanita lainnya. Daerah ini misterius, dan saya khawatir ada niat membunuh di dalam. Setelah beberapa saat, Xiao Yan diam, tetapi matanya mulai bergerak. Setelah beberapa saat, dia dengan tajam menangkap formasi langit dan bumi yang sangat tersembunyi, yang mengelilinginya, dan menyelimuti seluruh dunia. Bahkan formasi ini sedikit bobrok saat ini, tetapi Xiao Yan dapat mengetahui dari beberapa jejak samar bahwa formasi ini tidak diragukan lagi adalah formasi kuno yang sangat kuat. Siapapun yang dapat memobilisasi atau menggunakan formasi seperti itu adalah penguasa sejati dunia ini. Namun, menurut Feng Waner dan informasi lain tentang tetua agung klan Xiao, yang terakhir tampaknya tidak mahir dalam formasi pertempuran, yang benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit khawatir. Apakah formasi ini melindungi dunia ini? Tapi siapa yang melakukannya? Meskipun ada keraguan di hatinya, Xiao Yan tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada hal itu. Mata Xiao Yan menyapu lagi, dan persepsi besar tiba-tiba menembus lapisan pegunungan, menghindari pengekangan dan isolasi banyak kekuatan, dan menyelidiki lebih dalam. Di puncak dan inti pegunungan ini, selalu ada kabut abadi yang menutupinya, seolah menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi di depan kekuatan jiwa Xiao Yan, semuanya sia-sia. Melihat ke atas dan mengamati, di inti puncak pegunungan ini, di antara awan-awan misterius itu,
ada sebuah bangunan megah dan megah yang berdiri dengan tenang, dan ada rasa paksaan yang terengah-engah di atasnya. Di luar aula utama, sebenarnya ada dua jurang tak berujung, perlahan memancar keluar, dan di sekitar aula utama di puncak pegunungan, ada sungai seperti Sungai Si, yang terisolasi dari langit. Air di sungai bahkan lebih tak berdasar, warnanya seperti api merah menyala, umumnya terbakar, inti dari seluruh pegunungan sangat misterius. Satu aula, satu sungai, dan dua gua menempati inti pegunungan ini. Pada saat yang aneh, tanda reinkarnasi di alis Susueying, yang jauh dari inti awan dan kabut di pegunungan, jatuh seketika, dan terbang tak terkendali menuju gerbang aula di awan dan kabut. Xiao Yan baru saja akan bergerak, tapi dia melihat sinar cahaya melonjak dari segel reinkarnasi, dan langsung berubah menjadi jimat api seukuran telapak tangan, menuju alur di atas gerbang kuil. Di gerbang kuil, ada alur yang dibentuk dengan menumpuk batu merah, dan pola di dalamnya tampaknya persis sama dengan jimat api reinkarnasi yang jatuh dari alis Susueying. Segel reinkarnasi, apakah itu kunci untuk membuka aula? Melihat adegan ini Xiao Yan merasakan desahan di hatinya, dan kekuatan garis keturunannya melonjak seketika, menyebabkan yang terakhir meledak menjadi ekstasi di dalam hatinya, semacam darah yang mendidih. Menurut instruksi dari kitab Samsara dan segel reinkarnasi Susueying, di aula ini adalah tempat di mana penatua besar Xiao Yan tidur, makam surgawi Yanling. Dikatakan bahwa bahkan para ahli reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat memata-matai makam surgawi Yanling yang misterius, yang berisi misteri tanpa akhir. Apakah itu benar-benar di sini? Melihat adegan misterius dan aneh seperti itu, Suner dan Mu Yingying saling memandang. Ketiga Samsara secara alami perlu mengambil penatua besar Xiao Yan sebagai prioritas utama. Bagaimanapun, yang terakhir adalah yang paling kuat di seluruh dunia. Laut Samsara, orang kuat. Begitu dia diselamatkan, apakah itu Xiao Lingshan atau reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Ledakan. Gerbang kuil yang tertanam di inti gunung, dengan tanda reinkarnasi yang melonjak di alis Susueying, perlahan terbuka seperti tempat kediaman dewa yang telah disegel dengan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang mengejutkan dan luar biasa, disertai dengan suara roda gigi yang luar biasa keras, perlahan bergema di seluruh dunia. 4 orang berkedip dan tiba di puncak pegunungan ini dalam sekejap, dengan bantuan beberapa kekuatan persepsi, mereka perlahan-lahan menyelidiki apa yang disebut makam surgawi Yanling. Di mausolem aula yang dikelilingi oleh awan, tidak ada akhir sama sekali. Seluruh mausolem seperti dunia jurang yang tidak pernah berakhir, lebih seperti tempat kehampaan yang kacau. Kedua lubang hitam juga memiliki kekuatan siulan yang tak ada habisnya. Sungai di luar aula mausolem inti bahkan lebih misterius, tetapi sekarang ada jalur cahaya reinkarnasi yang diaspal oleh segel reinkarnasi, mengisinya, untuk sementara tidak dapat membentuk penghalang. Di dalam aula mausolem, ada banyak tulang yang patah, dan ada banyak tulang yang sangat cacat, pecahan tentara yang patah, dan 4 rongga di seluruh mausolem semuanya adalah jejak tragis yang tersisa setelah pertempuran sengit. Bahkan dengan persepsi besar Xiao Yan, tidak sulit untuk menemukan bahwa pada tulang dan mayat ini, sebenarnya ada simbol dari banyak keluarga kerajaan ekstrateritorial dan identitas lainnya. Seluruh aula dipenuhi dengan keheningan yang mati, tetapi dalam keadaan yang begitu tenang, Xiao Yan dan keempatnya secara naluriah merasakan krisis yang mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di kedalaman aula mausolem, kekuatan tak terlihat menyapunya, membuat Xiao Yan merasa seperti musuh besar, dan tekanannya sangat meningkat. Sepertinya aura halus pada akhirnya adalah ini satu-satunya penguasa dunia film. Bahkan sekarang Xiao Yan menghadapi penindasan seperti itu, jantungnya berdebar. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan Yanshen Cauldron dan banyak kekuatan lainnya, peluang Xiao Yan untuk menang melawan yang terakhir mungkin kurang dari 10%. Kamu tetap di sini berjaga-jaga, aku akan masuk dan melihatnya. Jika Penatua Agung tidur di sini, aku pasti akan membangunkannya. Setelah kebuntuan beberapa saat, Xiao Yan berbicara kepada 3 wanita di sampingnya dengan ekspresi serius. Meskipun mereka memiliki reinkarnasi, kekuatan mereka saat ini belum berhasil dalam reinkarnasi, dan tentu saja mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini. Meskipun Xiao Yan tidak tega membiarkan mereka melakukannya sendiri, bagaimanapun,
situasi ini adalah terlalu berbahaya, dan Xiao Yan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, meningkatkan kesulitannya. Tidak, masalah ini sangat penting, aku harus mengikuti kakak Xiao Yan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, tetapi Suner di samping membuat suara langsung, kata-katanya tegas, dan kebaikan Xiao Yan terputus secara tiba-tiba. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang reinkarnasi penuh dengan krisis, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko sendirian. Meskipun kekuatan kami bertiga tidak sebaik kamu, tetapi dengan kerja sama, kekuatan tidak boleh diremehkan. Dan perjalanan ini sangat sulit, secara alami tidak mungkin untuk kembali ke rumah. Tubuh halus Mu Yingying berdiri, dan dia secara alami setuju dengan ide Suner, sebagai salah satu gundik dari wilayah api tak berujung, bagaimana mungkin dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi, jangan buang waktu. Su Sueying berbalik sedikit dan menatap kedua wanita itu dengan iri. Ada banyak bahaya di aula mausolem. Setelah memasukinya, semuanya harus diatur oleh saya. Baik, begitu suara itu jatuh, mereka berempat sedikit gemetar, dan bergegas ke sana dengan hati-hati. Ketika mereka harus menyeberangi sungai misterius, jika bukan karena bantuan kekuatan samsara, saya khawatir mereka berempat akan menghadapi krisis yang sangat mengerikan. Tuan, apakah Anda melihat? Dan tepat ketika mereka berempat mengalir ke aula mausolem, pasukan bayangan hitam yang kuat muncul di dunia ini, tetapi jubah hitam mereka semuanya mengalir darah, tampaknya hanya untuk menembus simpul ajaib yang aneh. Dunia telah menghabiskan banyak waktu energi. Jangan khawatir, tunggu mereka membangunkan orang, dan kemudian kita akan memanfaatkan nelayan. Apakah kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat ini, dapatkah orang-orang ini melarikan diri? Menghadapi penampilan seperti itu, tahta suci Suizi tersenyum sedikit, dan suara suram bergema di seluruh dunia. Salah satu dari 3 klan suci, kursi suci Suizi, puncak reinkarnasi tingkat 8, kekuatan seperti itu tidak boleh diremehkan. Tahta suci itu bijaksana. Mendengar tanggapan dari kursi suci Suizi, semua bayangan jahat di sekitar mereka mengambil tindakan satu demi satu, mengatur jebakan jahat yang tak ada habisnya di dunia ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya melangkah ke aula besar makam surgawi Yanling, mereka merasakan paksaan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain, tidak dapat melarikan diri, tidak dapat mundur, hanya bergerak maju dengan hati-hati. Di antara keempatnya, Xiao Yan dan Su Sueying merasa yang paling jelas. Banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi lambat, dan bahkan jiwanya sedikit tercengang. Di sisi lain, wajah cantik Su Sueying tegang, dan tanda reinkarnasi di tengah alisnya benar-benar memiliki rasa robek, yang membuat terakhir siap menderita. Menginjak tanah makam surgawi Yanling, Xiao Yan mengabaikan perubahan di sekitarnya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk memindai dunia, mencoba menemukan reinkarnasi dari Penatua Agung. Melihat ke atas, makam surgawi Yanling begitu besar dan spektakuler sehingga mereka berempat merasa tidak penting seperti semut. Tidak peduli berapa banyak jejak tragis pertempuran sengit telah terjadi di mausolem, tidak ada jejak kejahatan di sini, dan bahkan sentuhan fluktuasi kuno perlahan menembus dunia ini, seolah-olah melindungi sesuatu. Di seluruh mausolem, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan tenang, dan ada pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung, seolah-olah mereka melindungi kehidupan tertentu. Retakan gelap tanpa dasar, dan di celah-celah, angin suram meledak, orang tidak bisa membantu tapi mendesah. Pertarungan yang brutal. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mata indah Mu Yingying sedikit melebar, dan suaranya ternyata mengandung sentuhan kejutan. Betapa besar pertempuran yang diperlukan untuk menghancurkan tempat ini seperti sekarang ini, setidaknya, tingkat reinkarnasi 8 kali lipat biasa mungkin tidak dapat melakukannya. Atribut kekuatan puncak gunung ini berbeda, tetapi mereka tampaknya menjaga sesuatu, dan meskipun pinggiran puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya tidak rusak, puncak gunung itu menyedihkan. Suner juga memperhatikan sesuatu, dan segera berbicara perlahan. Kamu lihat, setelah beberapa saat, wajah cantik Su Sueying bergerak untuk sementara waktu, jari-jarinya gemetar saat dia mengangkat jari-jarinya, menunjuk ke ketinggian tak berujung dari banyak puncak, dia kehilangan suaranya. Di langit yang didukung oleh puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, 3 makam cahaya putih menjulang seperti Fata Morgana muncul. 3 makam reinkarnasi.
Melihat makam putih reinkarnasi yang hampir sempurna terintegrasi ke dalam kehampaan, semua orang menemukannya setelah Su Sueying menggunakan segel reinkarnasi untuk melihatnya. Puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini mengelilingi langit tinggi di belakang, dan tampaknya ada 3 kelompok makam reinkarnasi putih yang diam-diam bercokol. Makam cahaya dengan volume terbesar adalah salah satu penatua pertama. 2 lainnya adalah Xiao Lingshan dan 9 dewa api yang mendalam. Pada saat ini, ketiga wanita itu secara bersamaan memindahkan tanda reinkarnasi di antara alis mereka, dan sesaat kemudian, kegembiraan yang langka muncul di hati mereka. Metode penempatan kuburan ini telah lama hilang. Ketiga mata rantai tersebut saling terkait dan hidup berdampingan bersama. Ini agak mirip dengan formasi perlindungan diri keluarga Xiao Anda di zaman kuno. Melihat 3 makam cahaya, meskipun identitas spesifik dari pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang tidur di dalamnya telah ditentukan, Su Sueying menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, hal semacam ini memiliki banyak latar belakang, yang membuatnya merasa sedikit cemburu. Lingkaran sihir apa? Su Sueying dulu berada di garis penjaga keluarga Xiao, dan sekarang dia telah memenangkan banyak warisan di dunia iblis. Tidak sulit untuk mengetahui hal-hal ini, tetapi Xiao Yan dan beberapa orang di sekitarnya tidak tahu banyak tentang itu lagi pula. Formasi sihir ini terlalu kabur dan sulit dimengerti. Metode simbiosis 3 makam. Ini adalah formasi yang sangat aneh. Setelah dilemparkan, kehidupan Kastor dan pengikat akan sepenuhnya terikat bersama dalam jangka waktu tertentu. Semua kemuliaan untuk semua, dikombinasikan dengan keberadaan 2 lubang hitam di luar aula pemakaman. Saya khawatir ini adalah cara penatua Xiao Yan untuk melindungi kedua orang dewasa itu. Su Sueying gelisah, dan mengatakan kata demi kata apa yang telah dia tebak. Apa misteri dalam lingkaran sihir ini? Suner dan Mu Yingying saling melirik, hanya tahu sedikit tentang lingkaran sihir yang ada di zaman kuno ini. Meskipun lingkaran sihir tidak memiliki terlalu banyak kekuatan menakutkan, itu adalah tempat perlindungan yang sangat baik untuk 3 makam cahaya dari tangan beracun. Ada pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saya khawatir jika Penatua Agung tidak melemparkan lingkaran sihir, reinkarnasi dari 2 lainnya akan rusak. Su Sueying berbicara lagi, mengeluarkan semua pikiran yang tertinggal di benaknya. Apakah lingkaran sihir itu berbahaya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan tidak berpengaruh untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berbalik dan bertanya pada Su Sueying. Kami bertiga memiliki segel reinkarnasi, dan ada keberadaan api suci. Bagi kami, tidak ada bahaya. Su Sueying berkata dengan tegas, tetapi yang terakhir tidak memberitahu bahaya dalam reinkarnasi. Karena tidak ada bahaya di dalamnya, mulailah bersiap. Waktu yang dibutuhkan untuk reinkarnasi masih belum diketahui. Setelah kamu memasuki pemakaman reinkarnasi, aku akan melindungimu di sini siang dan malam. Xiao Yan membuka mulutnya, dan suaranya juga penuh keseriusan. Penatua pertama Xiao Yan, Dewi Perang Klan Xiao Lingshan, dan Cinta Lang Jiuxuan Huozu dari Patriark Klan Phoenix, ketiganya memainkan peran yang sangat penting bagi mereka. Ya, ketiga wanita itu mengangguk pada saat yang sama, mencoba yang terbaik untuk memindahkan tanda reinkarnasi di alis, dan mengalir ke 3 makam cahaya reinkarnasi sedikit demi sedikit. 3 Seon telah terperangkap dalam reinkarnasi berkali-kali. Jika mereka ingin membangunkan mereka secara paksa, mereka harus dipandu oleh segel reinkarnasi dan memasukinya secara langsung. Jika berhasil, Seon ini akan bangun lagi, dan ketiga wanita itu juga akan mendapatkan kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Tetapi jika mereka gagal, saya khawatir semua orang akan tenggelam dalam sungai panjang sejarah, yang dapat digambarkan sebagai berbahaya. Susu, semuanya, mengapa kamu begitu cemas? Saat ketiga gadis itu mendekati makam reinkarnasi, kekosongan di sekitarnya berputar dengan aneh. 3 makam cahaya dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah mereka telah menemukan kekuatan mengerikan yang mengejutkan mereka. Ledakan, suara magis yang memekakkan telinga dari surga dan bumi menyapu keluar dari aula, berubah menjadi aliran waktu dan ruang yang bergejolak, mengguncang pegunungan dan puncak dengan suara bersenandung. Kekuatan sihir yang sangat jahat berubah menjadi lorong gelap di ketinggian pegunungan, dan ada aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di lorong itu. Di ujung aura ini, ada sosok kekar, perlahan berjalan keluar darinya. Ketika tubuhnya yang seperti manusia benar-benar muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya,
kekuatan sihir yang lengket turun dari tubuhnya seperti gelombang energi, dan banyak puncak di pegunungan dengan mudah dihancurkan, diperas, dan dicairkan nanti, bedak. Pembangkit tenaga suci. Melihat sekelompok bayangan jahat sebesar semut di lorong gelap, sudut mata Xiaoyan berkedut hebat ketika dia merasakan kekuatan jahat tertinggi yang mengguncang jiwa di atas sosok kekar di depannya. Ini adalah orang yang paling sulit di luar alam yang dia temui sejak dia memasuki peringkat reinkarnasi ke-8. Makam reinkarnasi Xiaoyan. Itu benar-benar membuat kursi ini mudah ditemukan. Mata tahta suci Suizi dalam, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam, dia melirik dunia ini sesuka hati, dan memperhatikan kelainan di atas 3 kelompok makam samsara. Ada semacam hubungan yang tidak dapat dipahami antara 3 kelompok makam cahaya reinkarnasi, dan bahkan fluktuasi yang meluap-luap, bahkan dia merasa kedinginan. Tapi jadi apa? Sekarang setelah mereka tertidur lelap, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Kamu, dan mundur, tempat ini telah ditempati olehku. Atau kamu mau jadi musuhku? Pantom tahta suci Suizi menatap Xiaoyan dengan mata tanpa emosi, dan segera membuka mulutnya penuh kebencian. Hanya peringkat reinkarnasi 8 lapis, dan dia harus melindungi 3 gadis di sekitarnya, bagaimana cara bertarung dengan dirinya sendiri dan tentara jahat di belakangnya. Puff! Ketika bayangan tahta suci Suizi mengunci Xiaoyan dan yang lainnya, kecuali Xiaoyan, tekanan besar tiba-tiba muncul di tubuh halus 3 gadis lainnya, yang langsung membuat mereka sedikit gemetar, dan mereka akan benar-benar mati, berlutut kapan saja, turun. Bagaimana kekuatan mereka saat ini dapat menahan tekanan tahta suci masa kecil air di puncak peringkat reinkarnasi ke-8? Kamu pergi dulu, aku akan menanganinya di sini. Xiaoyan menyaksikan serangan menakutkan lawan, giginya terkatup, dan api suci di dalam tubuhnya mulai naik sedikit demi sedikit. Tidak ada jejak ketakutan di pupilnya yang gelap, dan dia langsung menghadapi yang terakhir. Tetapi, melihat malapetaka ini, Mu Yingying tidak tahan dalam hatinya. Jika kamu tidak masuk, kamu tidak akan punya waktu. Saat berikutnya, Xiaoyan hampir meraung. Pembangkit tenaga Sein klan belaka, meskipun itu menggandakan tekanan padanya, tapi itu bukan situasi yang tak terkalahkan. Jika ketiga gadis itu memilih untuk membantunya saat ini, begitu 2 pembangkit tenaga Sein klan lainnya tiba di sini, apalagi Xiaoyan sendiri yang akan melakukannya, mati, tidak diketahui, bahkan 3 makam reinkarnasi di depan mereka mungkin dalam bahaya. Yingying. Tepat ketika Mu Yingying hendak berbicara lagi, Suner berbicara dengan tegas dan langsung menghentikan yang terakhir. Saat ini, situasinya tidak banyak berubah, sekali Anda mengambil langkah yang salah, semua orang akan terjebak dalam keadaan malapetaka. Ini adalah sumber api-api suci yang seharusnya bisa membantumu. Tidak, Xiaoyan ingin menolak, tapi melihat penampilan kuat Suner, dia menelan kata-kata itu dengan keras. Melihat ekspresi serius Suner, 2 wanita lainnya juga langsung memahami hubungan yang kuat dan mengikutinya. Pergi, aku percaya padamu. Serahkan saja padaku di sini. Baru setelah jejak reinkarnasi kuno muncul di tubuh ketiga gadis itu lagi Xiaoyan membocorkan senyum percaya diri kepada ketiga gadis itu. Pergilah. Ketiga wanita itu saling memandang, dan dengan kekuatan segel reinkarnasi, mereka berubah menjadi gelombang cahaya dan mengalir langsung ke pemakaman reinkarnasi. Ingin pergi, aku juga harus meminta kursi ini, kan? Tahta suci Suizi tampaknya telah mengharapkannya sejak lama, melihat sosok tergesa-gesa dari ketiga wanita itu, ketika mereka melambaikan tangan, sungai hitam pekat sepanjang ribuan meter ada di sekujur tubuh mereka. Di sungai, ada lampu darah merah menyilaukan yang tak ada habisnya, seperti Tianhe, saya khawatir darah ribuan manusia telah diintegrasikan ke dalamnya. Sekali melambai, kekuatan jahat yang dihasilkan dapat benar-benar mengejutkan dunia ini. Tahta suci Suizi terlalu memikirkan dirinya sendiri. Xiaoyan terkekeh ringan, dan banyak sumber api suci di tangannya yang diperoleh dari ketiga wanita itu melompat sesuka hati, berubah menjadi sinar api cahaya, langsung membunuh mereka. Sekarang di tangan Xiaoyan, jumlah api suci hampir mencapai 17, dan dengan Fen Jue yang terakhir dan kekuatan samsara lapis ke-8, kekuatan tempur telah mencapai tingkat yang mendebarkan. 9 turun, hampir tak terkalahkan. Ledakan. Kolom air gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya miring keluar dari sungai Tianhe, dan meledak di 3 makam reinkarnasi, dengan momentum yang mengesankan. Puff!
Bahkan jika Xiao Yan mendesak sumber api suci untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mencegat serangan yang terakhir, ketika api suci bersentuhan dengan kolom air jahat, itu menembus dengan aneh dan tidak dapat dicegat. Tidak baik. Melihat pemandangan yang begitu aneh, hati Xiao Yan ngeri, kecepatannya meroket, dan kecemerlangan api suci di sekitarnya menjadi semakin menyilaukan. Setelah 3 makam reinkarnasi dihancurkan oleh tahta suci Suizi, 3 wanita dan 3 reinkarnasi akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Petik 2. Kolom air jahat yang menyembunyikan langit dan matahari mengabaikan serangan Xiao Yan dan menuju ke makam cahaya reinkarnasi, tetapi ketika hendak menyerang yang terakhir, ada gelombang aneh di sekitar makam reinkarnasi, kekosongan bergetar, dan yang terakhir menyerang tenggelam dari udara tipis. Metode simbiosis 3 makam secara alami tidak menghalangi Xiao Yan dan yang lainnya yang membawa Samsara dan Saint Flame, tetapi mereka sangat memusuhi kekuatan jahat. Kekuatan pertahanan misterius semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kucing atau anjing manapun. Kursi suci, Xiao Yan di depannya adalah pemimpin dari aliansi api tak berujung. Sekarang, dengan kekuatan klan suci Suizi kita, mungkin sulit untuk menangkapnya. Agar aman, sebut saja 2 orang dewasa lainnya sesegera mungkin. Pembunuhan berulang kali Xiao Yan terhadap orang-orang kuat dari luar wilayah telah membuat para pemimpin puncak di luar wilayah itu cukup tidak puas. Jangan lewatkan kesempatan demi melakukan perbuatan baik. Melihat pemandangan yang begitu aneh, di lorong gelap di belakang Tianhe, ada suara jahat. Jika ada begitu banyak sumber api suci, jika mereka sepenuhnya terintegrasi dan ditampilkan oleh Xiao Yan, bahkan tahta suci Suizi akan sulit untuk dihadapi. Itu omong kosong, dan hierarki reinkarnasi 8 kali lipat masih bisa melenyapkan kursi ini. Ribuan iblis mematuhi perintah dan menyegel ruang. Ketika kursi ini menangkap mereka, pemimpin dunia luar pasti akan menghadiahi klan kita. Pada saat itu, 2 orang di kepala klan suci secara alami akan melihat diri mereka sendiri, klan dengan kekaguman. Di hadapan bujukan bayangan jahat yang terakhir, tahta suci Suizi tidak setuju, dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram, dengan aura yang sangat kuat. Kekosongan, gunung, puncak gunung, potongan aura jahat yang gelap dan keterlaluan, memancar terus-menerus, benar-benar menyelimuti seluruh dunia. Di malam yang gelap ini, tubuh Xiao Yan dan 3 makam reinkarnasi sangat mempesona. Sesuai keinginanku, melihat pihak lain begitu arogan, Xiao Yan juga sedikit lega. Tahta suci Suizi memiliki ide seperti itu, dan Xiao Yan sendiri juga memiliki ide ini. Sejak menerobos ke peringkat reinkarnasi ke-8, dia belum bertarung dengan baik, dan sekarang tahta suci masa kecil air ini tidak diragukan lagi akan menjadi batu percobaan terbaiknya saat ini. Malam tiba, ruang itu disegel, dan nyala api suci di tubuh Xiao Yan seperti binatang suci yang provokatif, secara bertahap menjadi ganas, dan nafas suci secara bertahap menjadi jalan buntu melawannya. Sedang hujan, Xiao Yan mendongak, tetapi menemukan bahwa dalam kehampaan yang aneh ini, tiba-tiba ada bintik-bintik hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan bintik-bintik hitam itu mengandung kekuatan penghancur yang membingungkan. Xiao Yan menatap titik-titik hitam di malam yang gelap, dan menemukan bahwa mereka sebenarnya perlahan-lahan terhubung ke sinar hitam pekat, berkerumun dengan rapi dan teratur di dunia ini. Melihat gerakan aneh di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Titik-titik hitam, sinar, terus menjadi lebih besar, dan setelah beberapa saat, jaring besar sinar hitam dan titik-titik hitam muncul di seluruh dunia. Xiao Yan, ini adalah hadiah kematian yang disiapkan khusus untuk kursi ini untukmu. Melihat tubuh Xiao Yan stagnan dalam kehampaan, senyum suram tahta suci Suizi menyebar ke setiap sudut dunia ini. Apakah itu keterampilan bertarung setelah perpaduan atribut air dan kekuatan jahat antara dewa dan seni kuasi ilahi? Melihat tirai air yang mengguncang langit dan jaring air yang dibentuk oleh semakin banyak bintik hitam jahat dan sinar kematian di sekitarnya, 8 sumber api suci di tangan Xiao Yan menjadi sangat panik, dan gelombang panas melambai dari mereka, dan menamparkan tubuh Xiao Yan terus-menerus. Jika itu masalahnya, maka cobalah fusi dari 17 api suci. Setelah ragu-ragu sejenak, merasakan kebencian dari banyak api suci untuk kekuatan jahat, Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki ide yang sangat gila di dalam hatinya. 17 api suci menempati hampir setengah dari daftar api suci, dan gabungan keterampilan bertarung cukup kuat untuk bersaing dengan tahta suci Suizi.
Saya hanya tidak tahu apakah perpaduan seperti itu dapat mencapai tingkat pertarungan Dewa Semu keterampilan, kategori. Setelah itu, api suci 8 warna di atas tangan Xiao Yan mulai melonjak, naik seperti matahari yang terik, dan api suci 9 warna di tubuhnya juga dipanggil dan memanjat keluar bersama. 17 lingkaran api cemerlang mengelilingi tubuh Xiao Yan sedikit, membuat orang ini terlihat seperti seorang kaisar kuno yang sangat dipeluk oleh api. Ini, perpaduan api suci. Kursi suci, kamu harus berpikir 2 kali. Melihat gerakan fusi gila Xiao Yan, banyak orang kepercayaan dari orang-orang kudus Suizi di lorong tampak suram, dan bahkan beberapa ketakutan menyebar. Di wilayah api tak berujung, Xiao Yan, fusi api suci telah lama menjadi salah satu kartu trufnya. Sekarang jumlah api suci fusi seperti itu telah mencapai 17 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, apa gayamu? Saya tentu tidak percaya bahwa dia dapat mengintegrasikan berbagai macam api suci. Tirai air, alam surga busuk. Dalam sekejap, tahta suci Suizi tidak ragu-ragu, menginjak Tianhe yang jahat dengan berat, dan sebuah suara bergema di langit dan bumi tersapu. Jelas pada saat ini, ada sedikit kegelisahan di hatinya. Tapi dia meremehkan kemampuan Xiao Yan sekarang dia mendapatkan kuali Dewa Api, belum lagi perpaduan 17 api suci, bahkan jika itu adalah perpaduan dari semua Yan suci, bagi Xiao Yan, juga merupakan masalah yang mudah. Di atas Tianhe yang jahat di langit, celah besar tiba-tiba terbuka, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan celah miring dalam sekejap, dan menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Kekuatan jahat tak berujung membentuk air terjun jahat yang mengguncang langit, bintik hitam dan sinar yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring kematian raksasa di langit. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda, benar-benar mengepung Xiao Yan, dan dapat meluncurkan pukulan fatal terhadap Xiao Yan kapan saja. Beri aku fusi. Bahkan pada saat krisis ini, bibir Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan senyum bangga dan tak kenal takut. Dengan pengoperasian seni yang terbakar di tubuhnya, 17 api suci mulai bergabung di bawah pemandangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Adapun serangan menghancurkan dari kursi suci Suizi, Xiao Yan tampaknya tidak berencana untuk bertahan, tetapi malah memiliki rencana lain.